Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan tema kebenaran ilmiah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Soleh Suryadi dan dua rekan saya Khairul Amri Jalai. Saya Nurmaini. Kita di sini ingin membahas tema tentang kebenaran ilmiah. Mungkin saya akan mendahulukan dulu, akan membacakannya dulu. Sebelum memasuki pembahasannya mengenai teori kebenaran ilmiah yang menjadi acuan dalam tradisi intelektual barat, ada baiknya terlebih dahulu untuk memahami apa yang dimaksud dengan kebenaran atau yang benar itu sendiri. Ada 3 kebenaran yang bisa kita pahami. Yang pertama, keadaan yang benar cocok dalam hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar. Sungguh-sungguh ada kebetulan hal demikian halnya dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Kejujuran, keludusan hati, misalnya tidak ada seseorang saksi akan kebaikan dan kebenaran hatinya sendiri. Nah, mungkin kita akan masuk ke materi. Apa sih menurut kalian siapa sih akademisi yang berpendapat dalam kebenaran ilmiah ini? Ada 7 akademisi yang berpendapat dalam mengenal teori kebenaran ilmiah ini. Ada 7. Nah, ada 6. Tapi Plato dan Aristoteles itu memiliki pendapat yang sama. Nah, yang berpendapat dalam kebenaran ilmiah ini ada Abbas Hamami, ada Muhammad Nursi, Qadir Al-Jalani, ada Bertrand Russell, ada Plato dan Aristoteles. Yang pertama Abbas Hamami. Abbas Hamami itu menurut dia kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak jika subjeknya hendak menuturkan kebenaran. Artinya adalah proposi yang benar. Proposi adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan. Yang kedua menurut Muhammad Nursyam, kebenaran adalah suatu nilai utama di dalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Selanjutnya menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dengan fakta-fakta itu tersendiri atau pertimbangan, bisa disebut juga dengan judgement, dan situasi yang dipertimbangkan itu berusaha melukiskannya. Selanjutnya menurut Bertrand Russell. Menurut Bertrand Russell, kebenaran adalah suatu sifat dari kepercayaan dan diturunkan dari kalimat yang menyatakan kepercayaan tersebut. Kebenaran merupakan suatu hubungan tertentu antara suatu kepercayaan dengan suatu fakta. Terakhir, menurut Plato dan Aristoteles yang memiliki pendapat yang sama, pernyataan yang dianggap benar itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Berarti yang bisa saya ambil ada 5 akademis. Ada 6 sebenarnya. Ada 6 akademis. Tapi 5 pendapat. Yang pertama Abbas Hamami Terleja, yang kedua Muhammad Nursyam, yang ketiga Abdul Qadir Jalani, Bertrand Russell, sama Plato dan Aristoteles itu sama pendapat. Nah, mungkin kesimpulannya kebenaran yang dijelaskan di atas merupakan konsep yang dipahami dalam tradisi intelektual barat, bahwasannya kebenaran dipandang sebagai nilai utama dalam kehidupan manusia. Pada tahapan selanjutnya pemahaman kebenaran dipahami secara berbeda oleh filsuf dan ahli filsafat barat yang disesuaikan aliran atau keyakinan yang dianut. Kita akan masuk ke siapa sih menurut kebenaran, apa saja kebenaran yang ada di materi ini, yang
saya tahu itu kan sebenarnya ada kebenaran agama, ada kebenaran filsafat, ada kebenaran ilmu. Coba bisa dijelaskan. Jadi di sini ada 3 macam kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran agama. Penjelasannya adalah kebenaran agama adalah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran yang diterima oleh manusia berdasarkan pada yang bersumber pada Tuhan. Yang kedua ada kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang diperoleh dengan cara merenungkan atau memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Yang ketiga di sini ada kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu merupakan kebenaran yang diperoleh secara mendalam tanpa menghiraukan kegunaan ilmu tersebut. Mungkin cuma 3 itu saja. Bisa lanjutkan. Ya, baru berarti ada teori juga. Nah, ada teori. Teori kebenaran apa saja teori kebenaran? Teori-teori kebenaran ini yang sudah saya baca itu ada 7. Yaitu teori kebenaran koherensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran sintakis, teori kebenaran semantis, non-deskripsi, teori kebenaran logis yang berlebihan atau logical superfluity of truth, dan teori kebenaran spiritual. Yang dimaksud dengan teori-teori tersebut adalah yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi ini istilah correspondence theory of truth atau juga disebut dengan accordance theory of truth. Artinya adalah suatu paham yang mengatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar apabila makna yang dikandung adalah sesuai dengan relevan dengan objek yang disetujui. Selanjutnya, teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah coherency theory of truth. Dalam bahasa Latin dikenal juga dengan coherer, yaitu melekat, tetap menyatu, dan benar. Selanjutnya, teori kebenaran pragmatis. Istilah pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yaitu artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan dan tindakan. Nah, dalam teori ini ada 2 pendapat yang berbeda, yaitu pertama pendapat Lawrence Bagus. Lawrence Bagus ini berpendapat nilai pengetahuan berdasarkan ketuhanan praktisnya, yaitu bukan pengakuannya kebenaran objektif dengan kriteria praktikum, akan tetapi apa yang memenuhi kepentingan subjektif individu. Yang kedua ada menurut Amsal Bakhtiar. Menurut Amsal Bakhtiar, teori pragmatis kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apabila pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan pragmatis manusia. Selanjutnya, teori kebenaran sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sintaks atau sintaksis. Dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah sintaks juga, artinya letak bersama, tatanan, susunan, struktur. Selanjutnya itu ada teori kebenaran semantis. Istilah semantis berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, berarti semainin, mengartikan, dan semang, tanda. Selanjutnya yang kelima ada teori kebenaran non-deskripsi. Sesuai dengan namanya, sesuai pernyataan ini akan mempunyai nilai-nilai benar, akan sangat tergantung pada peran dan fungsi pernyataan tersebut. Artinya, sesuatu itu benar apabila memang dapat dilakukan dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada teori kebenaran logis yang berlebihan, atau bisa disebut dengan logical superfluity of truth. Teori ini dikembangkan aliran positifik ini pada dasarnya menyatakan kebenaran itu proposisi yang merupakan fakta atau data yang memiliki evidensi. Yang artinya objek pengetahuan ini telah menunjukkan kejelasan dalam diri sendiri. Seperti pernyataan bahwa lingkungan itu bulat, pernyataan itu telah menunjukkan kejelasan yang tidak perlu diterangkan lagi. Selanjutnya teori kebenaran spiritual ini menyangkut tentang keagamaan. Teori kebenaran spiritual dilandaskan dengan sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW sebagai kebenaran mutlak, di mana kepercayaan tersebut sebagai sumber kebenaran mutlak yang harus diyakini sepenuh hati, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dalam Al-Quran memiliki peranan sentral yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha
qawlan ma'rufa, yang artinya sungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran yang mutlak, agar kamu memberikan kepastian hukum di antara manusia dengan apa yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Al-Quran tidak dapat dilepaskan dalam dimensi kehidupan umat Islam. Sebab di dalam Al-Quran terdapat berbagai solusi kehidupan dan dengan diiringi dengan keyakinan yang menjadi karakteristik dari kebenaran spiritual. Jadi ada 8 teori kebenaran. 7. Dan serta sudah dibaca kan juga tadi ya, ayat Al-Qur'annya yang berada di ayat 5 ayat 105. Sekarang kita masuk ke karakteristik kebenaran intinya. Yang saya tahu ini kan ada beberapa ya, seperti kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan, seperti kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik, atau kebenaran yang dikaitkan atau ketergantungan terjadi pengetahuan. Nah, itu gimana bisa dijelaskan? Di sini karakteristik kebenaran yang pertama ada kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Yang kedua ada kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik, bagaimana cara atau dengan alat apakah seorang ilmuwan membangun pengetahuannya. Yang ketiga ada kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan adalah bagaimana relasi atau hubungan antara subjek dan objek yang mana dominan dalam membangun pengetahuan. Berarti ada 3 tahap harus kita pahami, harus kita lewati. 3 tahap itu terdapat 3 tahap yang harus dilewati dalam tahapan berpikir ilmiah, yaitu skeptik, analitik, kritik. Yang pertama, skeptik. Cara berpikir ilmiah, skeptik ditandai oleh cara seseorang dalam menerima kebenaran informasi atau pengetahuan yang tidak langsung diterima begitu saja. Namun dia berusaha untuk menanyakan fakta tersebut atau bukti terhadap tiap pernyataan yang diterima. Yang kedua adalah analitik. Cara berpikir analitik adalah cara seseorang dalam melakukan setiap kegiatan di mana ia selalu berusaha menimbang setiap permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga ada kritis. Cara berpikir kritis ditandai dengan orang yang selalu berupaya mengembangkan kemampuan menimbang setiap permasalahan yang dihadapinya secara objektif. Berarti kami telah membacakan semua poin-poinnya. Yang pertama tadi saya sendiri dari pengertian kebenaran. Yang kedua tadi dibacakan Amri ya, kebenaran dalam sejarah filsafat menurut akademis. Dan yang selanjutnya tadi dibacakan sama Ella juga diterangkan oleh Ella juga jenis-jenis kebenaran serta teori. Nah, jadi saya pun ngasih kesimpulan juga untuk diskusi kami sekarang. Kesimpulannya yaitu kebenaran adalah salah satu nilai utama di dalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi kunci rohani manusia. Kebenaran merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh filsafat maupun ilmu pengetahuan. Kebenaran memiliki anggapan dasar, asumsi bahwa kebenaran itu berlaku atau diakui karena ia memang menggambarkan, menyatakan realitas yang sesungguhnya. Nah, artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan selalu berusaha memeluk atau menemukan kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, ilmu tidak dapat dilepaskan dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses juga mendapatkan harusnya melalui tahapan-tahapan metode ilmu. Nah, untuk kita ada lagi yang kita bahas. Sudah jelas sudah ya. Sekian perbincangan kami tentang materi ini, tentang tema ini. Terima kasih rekan saya Amri, Ella telah menjelaskan, membantu untuk yang menonton video ini jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh bahagia ini. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baiklah, dimulai dari saya sendiri, yaitu Siva Maulida, dan di sebelah kiri saya ada rekan saya yang bernama Saya Hasreti Harahap. dan di sebelah kiri kanan saya ada rekan saya. Dan saya Dian Pratiwi Marpau. Baik, di sini kami akan membahas tentang podcast singkat, yaitu memahami kajian ontologi. Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang akan kami bahas selanjutnya? So, tetap stay tune di podcast kami. Siang Hasriati. Ya juga sih Pak. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Oke, Hasriati, ngomong-ngomong nih, aku kemarin itu ada masuk salah satu kelas filsafat nih dari dosen aku. Jadi ada pertanyaan nih tentang apa sih itu kajian ontologi menurut Hasriati sendiri? Jadi menurut saya Jadi menurut saya ontologi itu ilmu yang membahas hakikat yang merupakan realita baik berbentuk jasmani maupun konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi ini merupakan salah satu kajian yang terdapat dalam kefilsafatan yang paling kuno, dan juga filsafat ontologi ini berasal dari bahasa Yunani. Begitu Hasriati. Aku jadi nambah pengetahuan nih tentang apa sih itu ontologi. Masih kan ada masuk ke kelas filsafat kan? Ada di kemarin. Ini dia yang mau nanya ini. Kemarin juga ada dengar dari teman lah masuk ke kelas filsafat juga. Dia ada dosennya itu ada bicara tentang abstrak, tentang ontologi itu. Terbagi berapa sih abstrak dalam ontologi itu, dan sebutkan apa aja? Oke, jadi menurut sepemahaman Siva nih teman-teman, jadi abstrak itu terbagi menjadi 3. Nah, ada abstrak fisik, ada abstraksi bentuk, dan yang kedua ada abstraksi metafisik. Nah, di sini aku bakal jelasin nih apa aja sih pengertian dari ketiga bagian ini. Yang pertama tadi abstraksi fisik. Abstraksi fisik ini adalah keseluruhan sifat yang membahas suatu objek. Nah, yang kedua ada abstraksi bentuk. Abstraksi bentuk ini mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri khusus. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu abstraksi metafisik. Nah, ini menjelaskan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Jadi begitu dia. Oh gitu ya. Jadi kan, aku tuh pernah baca satu buku tentang filsafat. Jadi dalam buku itu juga membahas materi kayak bagian-bagian ontologi bagian ontologi yang termasuk itu ontologi sains. Menurut kalian, bagaimana sih pendapat kalian tentang ontologi sains itu? Ini pertanyaan yang cukup menarik nih Dian. Gimana Kak Dian yang jawab? Jadi gini, ada dalam buku sains ontologi itu terbagi 2, yaitu sains kealaman sama sains sosial. Sains kealaman itu terbagi menjadi 5, yaitu astronomi, fisika, kimia, ilmu bumi, dan ilmu hayat. Sedangkan sains sosial itu terbagi menjadi 5 juga, yaitu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, sama politik. Oh, jadi gitu ya. Cukup konkret ya yang dibahas dari Dian. Oke. Dia disifat. Jadi kan saya pernah baca juga di dalam buku filsafat itu terdapat kajian ontologi yang membahas tentang aliran-aliran. Jadi coba kamu sebutkan di dalam pengetahuan kamu apa aja itu aliran-aliran yang terdapat di dalam kajian ontologi tersebut. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu segi kualitas, dan selanjutnya ada segi
Nah, di dalam segi ini ada terbagi beberapa aliran. Yang pertama tadi segi kuantitas ada aliran monisme, ada aliran dualisme, ada aliran pluralisme, dan selanjutnya ada yang kedua yaitu segi kualitas. Nah, di dalam segi kualitas ini ada juga beberapa aliran. Yang pertama spiritualisme, yang kedua ada aliran materialisme, dan yang ketiga ada aliran idealisme, yang keempat ada aliran nihilisme, yang terakhir ada aliran agnostisisme. Oke, yang ketiga masuk kita dalam segi proses. Ini ada terbagi dalam beberapa aliran juga teman-teman. Yang pertama ada aliran mekanisme, teologis, dan aliran vitalisme. Oke, itu aja sih penjelasan dari aku. Semoga bisa dipahami ya, Sri. Oke, terima kasih Sifat. Oke. Nah, dari pembahasan sifat tadi, aku tertarik dari aliran ontologi dari segi kuantitas itu. Kan ada 3 aliran gitu kan. Coba apa aja maksud dari aliran-aliran tersebut? Coba jelaskan Mas. Kira-kira Mas. Jadi dia kajian ontologi itu terdapat beberapa segi. Nah, segi itu ada terdapat aliran juga. Yang pertama itu ada aliran monisme. Aliran monisme berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Sumber yang asalnya hanyalah satu hakikat saja, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Aliran ini kemudian berpendapat bahwa tidak mungkin terdapat sebuah hakikat yang bebas dan berdiri sendiri, melainkan salah satunya merupakan sumber yang pokok. Dan yang kedua, ada aliran dualisme. Jadi di dalam aliran dualisme ini membahas tentang yang kedua itu ada aliran dualisme. Jadi di dalam aliran dualisme ini juga membahas pada dasarnya yang berlawanan dengan aliran monisme, yaitu di mana aliran dualisme ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Kemudian macam hakikat tersebut masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga ada aliran pluralisme. Jadi di dalam aliran ini menyatakan bahwasanya berbagai macam bentuk merupakan sebuah kenyataan. Di dalam aliran ini merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari 1 atau 2 entitas. Ada beberapa filsuf yang dapat dikategorikan dalam aliran pluralisme. Itulah pendapat yang saya sampaikan kepada kamu dari pertanyaan yang kamu pernah bertanya. Oke, Asri, terima kasih, sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih Asri. Di siang yang penuh dengan bahagia ini, kami sudah menyajikan beberapa materi tadi seputar tentang memahami kajian ontologi. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami berikan kepada pendengar. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat buat kita semua ya, terutama untuk kita para pelajar dan mahasiswa lainnya. Oke, matikan dulu. Jika ada kesalahan kata maupun materi, kami bertiga mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya Syifa Maulida pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan saya Hasriati. Dan saya Dian Pratimi kamu. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 7. Di sini kami akan melakukan diskusi ringan atau melakukan kajian epidemiologi. Tentunya untuk saya Muhammad Nur dan teman saya yang bernama ada di Ponorogo. Baik. Ini saya tentunya akan membacakan pengertian epistemologi. Ya, sebelumnya materi kami adalah epistemologi ya. Secara epistemologi berasal dari kata episteme, yaitu knowledge dan logos, yaitu teori atau studi. Secara terminologi dapat diartikan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula prosedur, struktur, metode, validitas atau keabsahan pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang menjadi
barat. Satu epistemologi barat. Epistemologi barat bersumber pada akal atau rasionalisme dan pengalaman empirisme dan akan berkembang menjadi aliran positivisme sehingga akal mudah dijadikan sebagai sumber ilmu tanpa membutuhkan wahyu. Sumber pengetahuan didapatkan dengan kehidupan berpikir dan menjadi manusia seperti logis perhatian. Yang kedua ada epistemologi Islam. Epistemologi Islam tidak mengabaikan akal dan pengalaman sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun terdapat hal yang seperti bahwa wahyu merupakan sumber primer dalam epistemologi Islam, di mana wahyu untuk para nabi perihal untuk manusia yang bersumber dari hati. Baik, sekian saja penjelasan saya. Berikutnya saya akan bertanya kepada dua rekan saya. Pertanyaan yang pertama, apa pengaruh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari? Teknologi dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam pengetahuan dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Dikarenakan epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sampaikan oleh saya akan bertanya kepada media. Bagaimana implementasi epistemologi dalam dunia pendidikan? Ya, kita sebut saja. Baiklah, yang kita ketahui. Setelah yang dijelaskan oleh kita, Muhammad tadi, juga kita memahami penjelasan tentang pengertian epistemologi dan berbagai macam hal yang pemahamannya. Kita semakin yakin bahwa epistemologi memiliki peran besar penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan epistemologi merupakan bentuk dari temuan ilmu, pengetahuan yang telah diciptakan. Dan dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan merupakan bekal yang diberikan pengajar kepada peserta didik, lalu diberikan lagi kepada generasi selanjutnya di masa mendatang. Epistemologi dalam dunia pendidikan bertugas melakukan usaha untuk menemukan sebuah kebenaran yang berasal dari sebuah visi pemikiran dan divalidasi oleh metode ilmiah. Itulah mengapa epistemologi dalam dunia pendidikan juga berperan penting sebagai sarana untuk mengetahui berbagai variasi kebenaran pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang memiliki pikiran dan akal. Terkadang tidak semua manusia memiliki pola pikir akal yang sama. Isi kepala manusia itu berbeda antara satu dan lainnya. Dan sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup dengan mengandalkan satu kebenaran pengetahuan saja. Kita membutuhkan beraneka ragam kebenaran pengetahuan untuk menetapkan langkah kita ke masa depan. Semua itu bisa didapatkan dengan menganyam pendidikan. Selain itu, epistemologi dapat membantu agar manusia tidak mudah terjebak dalam sebuah pemahaman tertentu yang belum divalidasi kebenarannya, terutama di zaman sekarang dengan mudahnya kita menemukan informasi asal-asalan di media sosial. Informasi tersebut bisa kita sebut sebagai hoax. Dengan menerapkan epistemologi dalam dunia pendidikan, kita membantu untuk memerangi hoax yang semakin hari semakin mudah diyakini oleh mereka dan kurang mendapatkan literasi pendidikan maupun literasi media massa. Terima kasih untuk penjelasan tentang epistemologi pentingnya dalam pendidikan. Dan kembali kepada teman saya. Terima kasih kepada dua teman saya yang menjelaskan apa yang saya tanyakan tadi. Jadi sedikit saya tangkap tadi apa yang dibilang oleh kami Pak Bola. Itu bisa saya simpulkan bahwa epistemologinya sangatlah penting terutama di pendidikan. Seperti yang dikatakan mungkin tadi, karena kan epistemologi merupakan induk dari temuan ilmu pengetahuan kita. Sekianlah penjelasan kami tentang epistemologi dari nomor 7. Semoga penjelasan kami tadi dapat mengubah wawasan atau ilmu walaupun masih banyak kekurangan dari kami. Sekian dari kami kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 8 akan membacakan materi kami yang berjudul tentang memahami imajinasi
Tanggung jawab seorang ilmuwan. Pembahasan mengenai tanggung jawab seorang ilmuwan merupakan salah satu bagian yang harus dijelaskan di materi kami. Khususnya dalam kajian aksiologi, ilmuwan berperan penting dalam menjaga kelestarian manusia dan menghasilkan sebuah temuan yang dihasilkannya. Apakah bermanfaat untuk manusia? Pastinya tentu bermanfaat. Mengumumkan bahwasannya tanggung jawab seorang ilmuwan, yaitu seperti kepekaan atau kepedulian terhadap masalah-masalah sosial di masyarakat, atau impresif, yaitu memberikan perspektif yang benar terhadap suatu hal untuk teknologinya baik dan buruk sehingga penyelesaian objektif yang dimungkinkan. Dan bertiga, bertindak progresif dan alternatif berdasarkan pengetahuan yang dikajikannya atau dimilikinya. Baiklah, unsur penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian itu merupakan kawan karib bagi seorang ilmuwan atau bagi mereka yang mengikuti dunia ilmu, yaitu seperti dosen, mahasiswa, atau guru. Pada dasarnya, semua disiplin ilmu memiliki metode penelitian yang sama, tetapi alurnya yang berbeda-beda. Terdapat tiga aspek peran penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, penyusunan materi. Penyusunan materi tahapan awal dalam rangka melakukan penelitian adalah dengan melakukan penyusunan materi. Dan penting untuk diketahui bahwasanya terdapat tiga syarat agar suatu teori dapat meningkat menjadi sebuah ilmu, yaitu yang pertama, teori harus mengandung sebuah argumen, yang kedua statement, yang kedua memiliki metode tertentu dan hipotesis, dan yang ketiga yaitu teori harus teruji kebenarannya. Yang kedua itu verifikasi, atau bisa dalam kata lain memeriksa. Verifikasi diajukan ketika seorang ilmuwan mendapat hal yang aneh atau tidak cocokan hasil temuannya dengan beberapa teori yang diajukan. Dan yang ketiga itu peran yang ketiga mengumpulkan informasi. Oke, baik. Saudari Intan tadi setelah Saudari Intan menjelaskan aplikasi aksiologi, terus nilai-nilai aksiologi, penerapan aksiologi. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Intan, bagaimana sih penerapan aksiologi itu dalam lingkungan pendidikan mahasiswa di area sekarang itu? Menurut saya penerapan aksiologi dalam lingkungan mahasiswa itu diterapkan saat ketika guru mengajar kepada mahasiswanya gitu. Nah, misalnya ada mahasiswa yang keras kepala yang tidak ingin belajar tentang materi tersebut gitu. Jadi guru itu seperti mengajar itu dengan cara lebih lembut gurunya gitu, jangan terlalu keras seperti itu. Apakah mahasiswa memang masih lembutkan? Ya kalau orang yang keras kepala kan kita balas dengan amarah juga gitu kan. Kalau kayak gitu dia makin kayak apa sih kok ini gitu. Jadi kayak kita ajar dengan lembut aja, tapi pas kalau dia agak tidak kasar kita juga harus agak tegas untuk menghadapinya. Oke, baik. Apakah Saudari Marcella ada yang ingin bertanya kepada Saudari Intan? Bagaimana sih dengan Saudari Intan? Mengapa kita perlu mempelajari aksiologi? Apakah itu sangat penting bagi mahasiswa atau bagi guru? Menurut saya sih penting, karena peranan aksiologi ini kan utamanya memberikan arah kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Jadi kayak seperti pedoman lah ya aksiologi ini supaya manusia itu berjalan pada tempat yang lebih baik gitu. Berarti sangat berguna. Jadi aksiologi itu sangat berguna di area mana saja, di area mahasiswa,
filsafat keilmuan manusia. Semua tentang keilmuan dia menguatkan ilmu apapun itu semua